Oke, yang mencari lampu tipe H4 dan yang masih bingung ya, di online banyak sekali yang jualan LED tetapi Anda bingung memilih mana yang bagus ya. Semua itu deskripsinya indah-indah tetapi kadang-kadang dapat spesifikasinya yang tidak sesuai. Nah, buat Anda yang mencari bohlam ya, yang awet, yang terang, yang cut off-nya bagus, ini salah satu pilihan ya. Bohlam ini real 30 watt. Tipe ini adalah 30 watt real. Ya, kita berbicara real, memang di pasaran banyak banget bohlam yang wattnya tertulis besar-besar, tetapi kenyataannya tidak sampai apa yang dia bilang, apa yang dia deskripsikan. Ya, permasalahan kedua adalah banyak bohlam itu ngedrop. Ya, kenapa bisa ngedrop? Waktu nyala awalnya memang wattnya besar, 5 menit kemudian dia turun, itu ngedrop namanya. Ya, nah ini salah satu bohlam terbaik tipe H4 ya. Kenapa saya bilang terbaik? Karena ini LED anatominya sama seperti halogen H4. Itu satu. Kedua, kita bisa mengkalibrasi dia punya payung karena ini payungnya bisa dilepas. Ini ada bautnya bisa dilepas, kita bisa papas. Ya, seperti itu. Jadi LED ini sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa tujuan dikalibrasi adalah untuk men-setting cut off-nya supaya bagus ya. Karena kenapa? Tiap-tiap mobil mempunyai garis panduan reflektor yang berbeda-beda ya. Nah, panduan reflektor berbeda-beda ini membentuk satu sudut. Sudut tiap-tiap reflektor ini berbeda ya. Ada sudut ini, nah sudutnya ini yang kita papas LED di payungnya ya terhadap LED ini terhadap reflektor ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED gitu ya. Reflektornya adalah punya halogen. Jadi kita mengganti menggunakan LED, tentu LED-nya yang harus bisa dikalibrasi ke halogen ya. Kalau kita lihat anatomi halogen ada payungnya ya, ada payungnya, dan LED ini juga ada payungnya ya. Payungnya ini nanti ada bagian yang kita papas ya. Oke. Kita jabarkan dulu spesifikasi bohlam ini. Bohlam ini adalah 30 watt 5500 Kelvin. Kenapa sih 5500 Kelvin? Karena kita mengejar ada kuningnya sedikit. Kenapa kita perlu kejar ada kuningnya? Karena supaya hujan masih oke ya. Nah, ini kita akan coba nyalakan ya. Nah, ini adalah warna putihnya ya. Ini adalah warna putihnya low beam dan ini adalah high beamnya ya. Ya, low beam dengan high beam. Jadi tipe LED ini adalah tipe LED hybrid. Hybrid itu maksudnya adalah antara chip low beam dengan chip high beam ini mempunyai ukuran chip yang berbeda. Dulunya versi ini adalah menggunakan chip Cree XHP50 second generation low beam dengan high beam. Tetapi yang versi terbaru adalah kita upgrade di bagian low beamnya. Low beamnya menggunakan chip otomotif yang persegi panjang ya. High beamnya kita tetap masih pertahankan menggunakan XHP50 second generation bujur sangkar ya. Seperti itu. Bohlam ini adalah real 30 watt dan kita akan uji ya dengan alat ukur yang namanya wattmeter dan luxmeter ya. Bohlam ini akan kita taruh di sini. Ya, akan kita taruh di sini. Ya. Akan kita taruh di sini ya, kita akan mencoba menyalakan ya, kita nanti cari nilai maksimumnya dulu. Alat ini adalah alat yang namanya luxmeter dan wattmeter ya. Jadi alat ini kita nyalakan, di sini akan terbaca angkanya adalah 0 ya. Kita akan tes berapa wattnya dan maksimum luxnya berapa. Nah, ini kita sudah nyalakan. Oh, versi ini adalah versi 45 wattnya ya. Saya punya versi 30 watt, berarti ini sudah yang versi di upgrade. Ya, kita akan mencari nilai luxnya, maksimumnya 3000-an ya. 3000-an dengan 3000-an dengan payung tertutup ya. Nanti kalau kita mau mengukur real luxnya, kita harus payungnya kita buka ya. Jadi sekitar 3000-an ya luxnya. Bohlam ini 3000-an luxnya, jadi
bisa mungkin 4 sampai 5 kali lah lebih terang daripada halogen standar 55 watt ya. Ini adalah versi yang 45. Saya mempunyai versi yang 30 ya. Ini 45 sudah kita upgrade lagi versi terakhir untuk yang upgrade ya. Oke. Anda perlu tahu satu syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar dan sesuai dengan fakta. Faktanya adalah tadi ini diuji adalah 45 ya. 3000 lux bolam ini tidak ngedrop, saya jamin. Kenapa saya berani ngomong saya jamin tidak ngedrop? Karena bolam ini sudah diuji, sudah dicoba di meja ini menggunakan alat ini, wattnya tidak turun. Ya, banyak LED di pasaran ya, memang watt awalnya gede, tetapi kita coba nyalakan di alat ini saja, kita di suhu ruangan, itu banyak wattnya yang turun, apalagi di ruangan mesin yang suhunya panas. Ya, jadi LED ini saya jamin tidak ngedrop. LED ini juga adjustable ya, bisa diputar untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Yang pasti LED ini juga tidak storing, ya tidak mengganggu radio mobil Anda. Pemasangan juga sangat tinggal PNP, tinggal colok soket tanpa driver. Ya, LED ini tanpa driver, ini penting banget karena sangat PNP. Ya, nah untuk pemasangan ya di mobil Anda lepas dulu ininya, ya pasangkan dulu ininya, diklipin, baru pasang karet. Nah, Anda lihat ini LED pas pemasangan lampu bahwa kipas angin di belakang karet ya. Nah, LED ini masih terlihat heatsinknya. Apa sih itu heatsink? Heatsink itu adalah celah-celah ini nih. Ya, celah-celah ini nih. Heatsink masih terlihat kan? Terlihat ya. Heatsink masih terlihat. Jadi terlihat itu maksudnya adalah supaya kipas angin berputar, angin bisa keluar di celah-celah heatsink. Ya, ini heatsink masih terlihat warnanya merah ya, masih terlihat. Jadi kisi-kisi heatsink ini masih terlihat. Sedikit memang, tetapi intinya adalah kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink sini. Nah, banyak di pasaran LED tanpa heatsink. Jadi artinya apa? Pas pemasangan begini, ya, heatsinknya ini tenggelam. Jadi tanpa heatsink, jadi langsung kipas angin. Angin tidak bisa keluar. Jadi buntu. Kipas angin berputar kencang, angin tidak bisa meniup, jadi buntu. Jadi LED itu tanpa pendinginan. LED ini ada pendinginannya, kipasnya udah upgrade, memang versi yang terbaru sudah sangat cepat, dan ini Anda bisa lihat. Ini ada heatsink terlihat, ya warnanya merah ini heatsink. Nah, heatsink ini kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar. Jadi bisa bersirkulasi panasnya. Karena kenapa kita mengutamakan panas? Karena LED itu musuhnya adalah panas ya. Anda tidak perlu membobok-bobok karet seperti ini ya, dibedol-bedol tidak perlu, karena kalau dibedol begitu, kalau bedolnya terlalu besar, debu akan masuk, air akan masuk gitu ya. Nah, makanya LED ini diperuntukkan untuk Anda yang sangat-sangat pengen PNP ya. Sangat-sangat pengen PNP, sangat-sangat pengen yang seperti original bawaan pabrik ya. Jadi syarat bolam bagusnya terpenuhi, pendinginannya sangat baik ya. Karena kenapa? Banyak di pasaran dong, Anda pernah beli, Anda pernah dengar LED gua kok cepat mati ya, putus ya, segala macam ya. Nah, itu penyebabnya adalah panas. Panas itu LED itu akan rusak. Nah, kalau panas LED-nya rusak, ngedrop, umurnya pendek, itu karena masalah di pendinginan ya. Kipas angin memang bisa berputar dengan kencang, tetapi kipas angin berputar dengan kencang kebanyakan tertutup oleh karet. Karetnya terbungkus, jadi kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup, buntu, jadi sama dengan tidak ada pendinginan. Nah, makanya LED tersebut rusak ya. Nah, LED ini sangat cocok ya untuk mobil Jepang di Indonesia karena harus ada heatsink, ada sirkulasi ya, ada sirkulasi, jadi LED tersebut bisa dingin ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah ada cut off ya, tidak ngedrop, wattnya udah versi upgrade 45 watt ya. Tipenya adalah H4, mereknya apa? Di sini tertulis mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, dan di sini juga ada segel logo JL. Anda mau beli LED ini silakan WhatsApp saya ya di 0898 269 3838, atau Anda bisa beli melalui di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Anda silakan WhatsApp, nanti saya kasih linknya. Terima kasih.